Nama saya Net Markus. Lahir pada tanggal 27 Maret 1935 di Pisan, Kabupaten TPS. Putri dari Bapak Mikhail Markus yang menjadi korban dalam tragedi gerakan anti-komunisme di Indonesia pada tahun 1965-1966. Ada 8 orang dalam keluarga yang menjadi korban, yaitu papa, mama, kakak sulung, adik perempuan, dan sepupu dari mama beserta suami dan 2 orang anak yang dibunuh, termasuk papa, kakak, dan om. Sedangkan mama dan adik perempuan ditangkap dan mengalami banyak tekanan selama masa penahanan. Papa adalah seorang guru Injil tamatan Stouffville, pernah menjadi anggota DPR dan DPD, dan pensiun dalam jabatan sebagai kepala kantor keuangan di TTS. Waktu itu, papa saya sedang dalam perjalanan pulang dari Surabaya ke Kupang dengan menumpang kapal laut. Beliau tiba di Kupang tanggal 2 Oktober tahun 65 dan lanjut menginap di rumah kakak laki-laki saya yang kedua. Setelah itu papa melanjutkan perjalanan ke Soe. Begitu sampai di Soe, malam itu juga papa diangkut oleh polisi. Papa ditangkap karena beliau adalah anggota organisasi BTI yang dianggap sebagai organisasi underbow PKI. Padahal papa bergabung dengan BTI karena papa ingin mengembangkan teknologi pertanian di daerahnya. Begitu papa ditangkap, maka semua haknya sebagai seorang pensiun hilang. Papa ditahan di Soe, di kantor polisi, di depan gereja Maranatha Soe. Kemudian hari, mama ditangkap secara diam-diam, tanpa pemberitahuan kepada kami anak-anak ataupun keluarga lain. Saya berusaha untuk mencari mama. Saya tidak peduli apalagi, takut, sebab saya tahu orang tua saya tidak bersalah. Pada awal tahun 1966, adik perempuan saya yang baru menyelesaikan studi di Bandung pulang ke Soe. Begitu sampai di sana, ia pun langsung ditangkap. Akhirnya dibawa bersama-sama dengan papa untuk dipindahkan ke Kupang. Dalam perjalanan itulah di depan mata papa adik saya mengalami kekerasan dari petugas yang membawa mereka. Pada bulan April tahun 1966, ada seorang teman yang bekerja sebagai sopir di Korem Kupang datang dan memberitahukan bahwa semalam papa telah dieksekusi di Tanah Merah, Oedelo. Pada bulan Juli di tahun yang sama, istri dari kakak sulung saya yang ditangkap dipanggil oleh tentara untuk bertemu dengan suaminya. Itu pertemuan terakhir mereka, karena kemudian yang memberitahukan bahwa kakak telah dieksekusi di kawasan hutan Koncawas. Semua yang terjadi ini meninggalkan dampak yang besar bagi keluarga kami. Bahkan sampai saat ini, adik perempuan saya masih mengalami trauma. Tapi saya selalu berusaha untuk kuat dan terus melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan berikan. Saya yakin bahwa Tuhan memberikan saya umur panjang sampai saat ini untuk menyatakan sebuah kebenaran. Orang tua dan saudara-saudara saya tidak bersalah dan tidak pantas menerima semua ini. Hanya dengan menceritakan semua kebenaran ini, kita dapat benar-benar bebas dari bayang-bayang trauma masa lalu. Saya sangat mengharapkan agar cerita tentang mereka yang dituduh bersalah oleh negara tanpa sebuah proses peradilan diluruskan. Kami berhak mendapatkan kebenaran tentang sejarah masa lalu yang dialami bangsa ini dan jaminan dari negara bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi dalam bentuk apapun. Ini seperti mengeluarkan nanah dari sebuah luka yang telah lama kita simpan.
pasti menyakitkan, tetapi juga menyembuhkan dan melegakan. Jangan takut, karena Tuhan yang akan menuntun dan memberikan kekuatan.